Ya, halo, halo, semangat pagi semua. Ya, sampai ketemu lagi dengan saya, Dr. Rito Setijo, dalam acara Health Seminar from Home. Ya, acara ini diadakan setiap 2 minggu sekali dengan topik yang berbeda-beda. Ya, kali ini pembahasan topik kita apa? Ya, pembahasan topik kita kali ini adalah bagaimana NAD plus bisa mengatasi gagal organ tubuh. Ya, nah ini kedengarannya saya rasa ini kedengarannya too good to be true ya. Benar ya teman-teman ya. Kalau Anda bilang too good to be true, ya boleh Anda berikan komentar. Jadi saya berusaha ingin membuat acara ini lebih interaktif ya. Jadi kalau misalnya saya bertanya, Anda boleh chat ya di kolom chat yang ada di Zoom sehingga saya bisa mengetahui respon Anda semua ya. Oke, ya kali ini saya mau share screen ya. Silakan tunggu sebentar. Oke ya, kali ini pertanyaannya adalah apakah NAD plus ini bisa diandalkan untuk mengatasi kegagalan fungsi organ tubuh? Ya, kenapa kita concern seperti ini? Ya, nanti akan saya jelaskan. Ya, nah, bentar, ya. Nah, sebelum kita membahas topik-topik selanjutnya, kita harus mengerti dulu nih, kita menyamaratakan ilmu pengetahuan kita, ya. Nah, apa itu organ tubuh manusia ya? Jadi organ tubuh manusia itu ya, itu merupakan satu kesatuan yang memiliki fungsi, ya, fungsi spesifik. Contohnya misalnya mobil, ya. Mobil kan itu bisa dipecah lagi ya. Mobil itu nanti dipecah menjadi ya ada remnya, ada tempat bahan bakarnya, ada tempat duduknya, ada speakernya, ada pendinginnya. Nah, komponen-komponen itu adalah jaringan. Ya, kalau kita pecah lagi lebih kecil, ya dari pendingin, ya misalnya ada em, freon, ya sistem freonnya, ada berbagai macam kabel lah ya. Saya bukan orang mesin ya, jadi ini hanya sebagai contoh ya. Nah, demikian halnya dengan tubuh manusia. Ya, tubuh manusia itu merupakan serangkaian unit yang kompleks, teman-teman. Ya. Nah, karena kompleks inilah ya, memang Tuhan menciptakan itu harus harmoni, ya, harus harmoni. Nah, seberapa kompleks? Pasti pertanyaan seperti itu. Ya, tubuh kita ini ya terdapat lebih dari 60 jenis jaringan dengan 400 jenis sel yang berbeda-beda. Ini Anda harus ingat ya. 60 jenis jaringan dengan 400 jenis sel yang berbeda-beda. Ya, saya harap Anda catat ini. Kenapa? Nanti ya, ini implikasi pengetahuan ini akan terbawa ke oh, saya harus konsumsi apa. Ya. Nah, ini nanti kita set logic dulu. Ya. Nah, tubuh kita itu berapa berapa sel? Itu ada 28 triliun sel. Ya. Ini kompleks sekali ya. Sel dan jaringan itu seperti aktor dan film. Ya. Organ itu rumah produksinya. Ya. Nah, tadi saya sudah ibaratkan dengan mobil, sekarang saya juga ibaratkan sebagai aktor dan filmnya. Ya, film itu terdiri dari beberapa aktor yang perannya sinkron. Ya, kalau itu film action, semuanya harus yang jago berkelahi sebagai pemeran utama. Ya, nah tidak mungkin dong, ya filmnya komedi, ya, tetapi pemerannya Annabelle, ya, atau Sadako kan nggak mungkin ya. Ya, pemeran film komedi tapi pemeran utamanya Sadako dan dananya seperti Sadako. Ya, kecuali memang Sadakonya parodi. Nah, itu beda cerita ya. Ya. Nah, tubuh kita juga demikian. Ya, sel itu ya harus diletakkan dengan fungsi yang serupa pada daerah yang sama, dikelompokkan.
ya. Nah, ibaratnya ini tubuh kita ini negara kecil, ya. Anggap aja tubuh kita adalah sebuah negara kecil. Nah, sistem organ yang ada di tubuh manusia ini sekarang tercatat ada 11, ya. Ada 11. Ya, ada kardiovaskuler, ya pencernaan, endokrin, ya integumentari itu yang pelindung ya rambut dan kulit, ya saringan limfe ya untuk limpatik, ya otot, ya sistem saraf, reproduksi, pernafasan, ya rangka dan pembuangan ya urin. Nah, makanya tubuh kita ini ada 11 ya sistem organ yang ada. Semuanya harus dijaga yang tadi ya. 60 jenis jaringan, 400 jenis sel dengan jumlah total 28 triliun. Ya, ini kompleks sekali ya. Contohnya aja. Ya, ini saya beri contoh cepat ya. Sistem pencernaan manusia. Kita ambil contoh aja lambung. Ya, lambung itu sendiri kalau kita buka itu jaringannya banyak. Jaringannya banyak, jenis selnya juga banyak. Dengan fungsi beda-beda. Ada sebagai pelapis, ada yang tempat produksi asam, ada yang untuk peredaran darah. Ya, ada lapisan-lapisan yang memiliki fungsi yang mirip. Ya, begitu juga dengan kulit ya. Kita lihat ya, kulit ya itu tidak simpel yang kita kira. Ya, kulit itu juga kompleks. Ya. Nah, saya mau tanya lagi teman-teman, ya, saya mau tahu Anda tahu sampai enggak? Apa? Coba, saya mau bertanya. Apa organ yang terbesar yang ada di tubuh manusia? Coba Anda jawab di chat. Apa organ yang terbesar yang ada di tubuh manusia? Ya, apa organ yang terbesar, ya, yang paling besar di tubuh manusia? Ya, Anda coba jawab. Apakah Anda tahu jawabannya? Ya, siapa yang tahu? Otak salah, lever salah, lambung salah, jantung mohon maaf bukan. Ya, jantung ini kecil. Ya, bukan. Ya, coba lagi. Tulang bukan. Ya, oke, makin besar nih organnya nih. Nah, itu yang benar itu kulit ya. Kulit yang paling besar. Ya, itu ada yang menjawab Ibu Sufi, yaitu jawabnya kulit. Ya, kenapa kulit ini menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki? Ya, makanya itu adalah organ yang terbesar. Ya, oke. Tungkai itu anatomi tubuh ya. Itu tungkai itu di dalamnya ada otot, ada tulang. Jadi itu sudah termasuk sistem organnya. Oke. Ya. Nah, seberapa berat pertanyaan besarnya? Teman-teman, tubuh kita ini organnya luar biasa berat kerjanya. Ya, kalau Anda mengibaratkan mesin di pabrik, ya, kerjanya sudah berat, Anda belum tahu fungsi dan kerja organ Anda itu seberapa berat. Ya, jantung dalam satu hari itu rata-rata 100.000 kali detakan yang memompa 8.000 liter darah. Ya, itu 8 meter kubik darah. Ya, bayangkan. Ya, dan itu ya darah yang sama itu dipompa sampai 300 kali. Ya, itu jantung Anda lah. Ya, paru-paru ya, seberapa banyak udara yang keluar masuk itu 8.500 sampai 11.000 liter darah. Itu gede sekali ya. Itu 8,5 meter kubik sampai 11 meter kubik. Ya, itu bayangkan itu besar sekali. Ya, liver dia tuh menyaring racun sebanyak 1.700 liter darah setiap hari. 1.700 liter darah setiap hari. Bayangkan tuh kerja liver untuk buang toksin itu berat loh. Ya, bayangin dia harus nyaring 1.700 liter darah. Belum lagi fungsi-fungsi liver yang lainnya ya. Oke, ya. Ginjal. Nah, ginjal ini memang merupakan suatu organ favorit ya yang banyak menjadi topik favorit ya. Ginjal.
menyaring darah itu kurang lebih 100 liter darah setiap hari, ya. Oke, ini dan angkanya dari mana? Kalau Anda cek kesehatan, pasti ada GFR, ya. Estimated glomerular filtration rate, ya. Kalau misalnya GFR-nya 100, ya 100 itu artinya dia bisa bekerja 144 liter per hari. Bayangkan ya, 144 liter per hari ginjal Anda saring. Bayangkan itu berapa botol aqua itu. Ya, botol yang gede. Berapa galon ya? Berapa galon? Ya, coba 144 liter itu kira-kira berapa galon aqua ya itu? 7, 7 galon saya rasa ya. Bayangkan ya, alat penyaring rumah Anda aja yang Anda pakai setiap hari, sehari belum tentu. Ya, sampai 7 galon. Ginjal Anda 144 liter sampai 7 galon. Bayangkan itu kerjanya berat. Ya, darah disaring berulang-ulang sampai 300 kali. Bayangkan itu, ya, itu semua fungsi ginjal kita. Ya, otak. Oh, kalau kita ngomong otak, ya, otak itu setiap hari dia membentuk koneksi sampai 1.000 triliun koneksi. Bayangkan itu seberapa kompleks. Ya, memorinya itu diperkirakan oleh ahli itu 8,5 petabytes. Itu setara 2.500 terabyte. Ya, kalau Anda pakai memori handphone Anda ya, memori handphone Anda. Saya mau tahu dong memori handphone yang paling besar yang Anda tahu itu berapa? Berapa byte? Coba Anda tahu? Ya, handphone Anda yang paling canggih sekalipun, ya 1 tera, ya. Ya, bayangkan ya, handphone Anda 1 tera, otak 2.500 terabyte. Ya, 2.500 terabyte. Dan otak ya, kalau Anda ditanya ya, organ tubuh apa yang paling banyak mengonsumsi kalori, itu ada 2. Otak dan otot. Otak dan otot. Makanya kalau orangnya malas mikir, makan sedikit tepat, tepat, tepat apa teman-teman kalau orangnya malas mikir? Ya, kalau orangnya malas mikir, ya cepat pikun ya, ya cepat gendut. Oh Tuhan. Berarti Anda, berarti Anda mengatakan orang yang gemuk malas berpikir ya. Wah, ini banyak marah nih nanti ya. Hati-hati ya. Ya, memang kalau kita lihat logiknya memang begitu. Kenapa? Ya, kenapa? Karena otak itu mengonsumsi 20% dari energi otak. Ya, otak ini ya, meskipun beratnya cuma sedikit aja, dia itu paling banyak mengonsumsi energi. Paling banyak mengonsumsi oksigen. Kenapa? Karena kerjanya yang paling aktif. Sama dengan ya mirip serupa dengan otot. Cuma kan otot itu jumlahnya jauh lebih banyak ya, jauh lebih besar ya. Ya, nah kalau kita lihat, nah ini adalah organ-organ penting yang ada di tubuh kita. Bayangkan ya, saya cuma ambil kasih contoh 5 aja. Ya, kerjanya begitu luar biasa. Nah, kita ada 60 jaringan, ada 400 jenis sel, ada jumlahnya 28 triliun sel. Ya, itu ibarat sebuah negara. Kebutuhan masing-masing penduduk berbeda-beda. Ya, serupa tapi tak sama. Semua penduduk perlu makan. Semua penduduk perlu mah. Semua penduduk perlu sandang. Semua penduduk perlu pendidikan. Setuju ya? Tetapi kebutuhan sandang orang ya berbeda-beda. Kebutuhan makanan orang sukanya kadang makannya nasi.
Ada yang makannya oat, ada yang makannya roti. Kan serupa tapi tak sama. Sel kita juga demikian, kebutuhan nutrisinya mirip-mirip, tetapi ada komponen-komponen tertentu, ya, sel kita itu lebih memanfaatkan zat gizi tersebut dibanding dengan sel lain. Ibarat ilmu lama, ya, vitamin A itu baik untuk apa? Vitamin A baik untuk apa? Coba Anda yang bisa jawab. Vitamin A itu baik untuk apa? Ya, ya, itu salah satu contoh kecil aja. Ya, vitamin B metabolisme, vitamin C itu antioksidan. Dulu kan sariawan, sekarang lebih kompleks ya, penemuannya lebih kompleks. Iya, dan sebagainya. Zat besi itu penting untuk apa? Saya ambil contoh mineral. Zat besi itu penting untuk apa? Ya, zat besi itu penting untuk apa? Coba. Ya, zat besi pasti semua orang tahu. Ya, itu untuk, ya betul ya, darah. Tetapi sebenarnya zat besi ini banyak dimanfaatkan fungsi-fungsi lain ya. Nanti kalau Anda kita mendalami itu nama adanya ferritin juga ya. Itu biomarker kanker juga ya. Nah, sebenarnya kapasitas organ kita itu bahkan melebihi mesin ciptaan manusia yang paling canggih sekali. Ya, Anda lihat tas Anda aja, mobil Anda aja, pendingin aja, barang-barang elektronik, Anda pasti servis. Kalau rusak tinggal ganti. Oke, ya. Tapi mengapa organ tubuh kita yang banyak yang tidak bisa digantikan? Anda tidak mau merawat, Anda tidak mau menyervis. Kan ini pertanyaannya. Ya. Nah, ini ya yang merupakan titik awal masalah topik pembahasan kita kali ini. Nah, makanya saya bilang rumus merawat organ tubuh ILIL. Siapa yang tahu singkatan ILIL? Ada hadiah buat Anda. ILIL itu rumus merawat organ tubuh. Siapa yang tahu ILIL? Ya, rumus merawat organ tubuh ILIL. Ya, siapa yang tahu? Pasti Anda bingung ya. Tuh, sampai sampai diam semua. Ya, kenapa saya bilang ILIL? Ya, karena ini kan tiap seminar kesehatan saya bahas, ya kan? Nah, makanya saya singkat aja IL. Nah, ada yang tahu tidak IL itu apa? Kayaknya tidak ada yang menjawab ya. Ya udah saya jawab aja ya. ILIL singkatan dari itu lagi, itu lagi. Paham? Ya. ILIL singkatannya itu lagi, itu lagi. Ya. Kenapa saya bilang ILIL itu lagi, itu lagi? Makan bergizi, olahraga, jemuran, istirahat, tambah stres. Semua orang tahu mantranya. Makanya kalau saya bilang begini, ya udahlah, saya bahas juga nggak dilaksanain. Ya udah saya bilang ILIL aja. Ya, itu lagi, itu lagi. Ya, orang sudah mau bosan, orang sudah muak. Ya ampun,
Dok Richard ini setiap seminar kesehatannya ngomongnya makannya begini, istirahatnya begini, olahraga begini. Nothing new, teman-teman. Tapi kenyataannya, why? Why tidak semua orang sehat? Ini kan pertanyaan ironis ya. Kenapa tidak semua orang sehat? Ya, ini jawabannya apa? Disiplin dan konsistensinya seperti apa? Ya, ini yang masalah yang paling besar. Ya, disiplin dan konsistensinya. Ya, berikutnya juga genetik, kondisi tubuh dan keperluan yang berbeda. Ya, genetik ini ya menyebabkan ya beberapa orang tidak bisa melaksanakan sebagian dari IL-IL tadi. Ya, tingkat stres gaya hidup semakin tinggi, ya kondisi lingkungan. Kita mau hidup sehat, waduh polusi semakin banyak. Makanan yang berserakan di mana-mana semakin tidak sehat, ya dan sebagainya. Ya, nah inilah yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Ya, nah responnya apa orang-orang terhadap merawat organ tubuh? Apalagi ini ya ini merupakan respon. Nah ini nanti ya ini Tiffany ini ya sebenarnya ada sih ini respon orang-orang yang umum ya. Si A, si B, si C itu merokok, alkohol, hura-hura sehat aja tuh. Si D, si E, si F hidupnya sehat. Kok semuanya mati juga? Ya pasti itu adalah respon orang. Ya menurut saya itu tindakan menghibur diri ya dan tindakan yang malas dan mencari justifikasi. Ya kalau tubuhnya bagus, paling itu suntik, paling itu operasi. Ya kan namanya netizen Indonesia paling julid ya. Nah, itu juga merupakan permasalahannya. Ya, influencer A bilang kalau makan vitamin X, Y, Z ini bisa buat sehat. Ya. Oh, harus minum vitamin ini. Oh, harus makan buah ini. Oh, harus minum ini. Oh, harus lakukan gerakan begini. Bisa bikin sehat. Ya, harus ikut begini, olahraga begini baru bisa sehat. Ya, ini kan lagu lama. Ingat intinya apa? Ya, tubuh itu sangat kompleks. Tidak bisa mengandalkan satu jenis zat, dua jenis zat, atau satu jenis kegiatan saja. Dok, kalau saya minum apel stem cell, saya tidak makan apa-apa, cuma minumnya apel stem cell aja, bisa nggak umur panjang? Ya, itu sudah salah kaprah. Dok, saya minum ini kok nggak sembuh-sembuh, dok? Kenapa? Why? Saya udah ikutin nih, dosisnya begini, begini, begini. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Kan itu, ini termasuk IL-IL juga ya. Ya, saya bilang IL-IL kenapa? Ya, itu memang akan selalu sama. Ya, kalau tubuh itu mau membangun, dia perlu materialnya. Kita sudah stimulasi, kita sudah rangsang selnya. Oke, saya sudah dapat rangsangan untuk regenerasi, tapi materialnya mana? Karbohidratnya mana? Proteinnya mana? Lemaknya mana? Vitaminnya mana? Mineralnya mana? Kalau kurang, ya sama aja. Ya, kalau amburadul tidak bisa. Ya, ingat kebutuhan zat ya orang serupa tapi tak sama. Orang yang kerjanya itu kuli sama orang yang kerjanya kantoran, sama orang yang merawat orang sakit, itu pasti berbeda-beda. Ya, contoh kuli perlu kalori, karbo yang lebih tinggi. Ya, orang yang banyak bekerja kantoran, yang banyak mikir, tentu saja harus ada vitamin otak, contohnya. Kalau banyak merawat orang sakit, tentu saja imunnya harus ditambah. Ya, ini adalah contoh sederhananya. Ya, nah, dari sedemikian banyak kegagalan organ tubuh, sebenarnya ini ada penyakit.
yang tidak bisa dilawan, yang tidak bisa dipungkiri oleh semua orang, ya. Dan dia menyerang semua organ tubuh. Pasti semuanya sudah tahu jawabannya, ya. Itu jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah penuaan. Ya, nah ini pasti nih ya orang-orang akan menjawab IL IL. Dok, aduh, bahasanya ini mulu ya dari launching Bioenergy Plus Boost ini itu lagi. Tunggu dulu ya. Kalau Anda sudah bilang IL IL, mengapa kegagalan organ tubuh, bukan orang tubuh ya, organ tubuh malah diderita oleh orang muda? Katanya sudah berpendidikan, katanya sudah ada expose ke media sosial mengajarkan tentang cara hidup sehat. Mengapa orang sekarang, orang muda zaman sekarang, malah terkena penyakit-penyakit yang dulunya hanya diderita orang tua? Berarti ironi kan? Ironi tidak? Ironis tidak? Ironis tidak? Menurut Anda kondisi ini? Berarti ada something wrong, ya. Saya sering sekali ketemu, buat apa makan suplemen Bio Green Science? Saya masih muda. Buktinya, semakin banyak orang muda yang terkena penyakit yang hanya diderita oleh orang tua dulunya. Berarti something wrong, something missing. Sesuatu itu hilang. Sesuatu itu tidak lengkap, tidak sempurna. Makanya ya, semua orang katanya apa? Oh, anti aging saya sudah tahu. Saya sudah dengar bosen. IL L. Itu lagi anti aging, anti aging, anti aging, anti aging. Semuanya merasa sudah tahu. Tetapi mengapa bukannya anti aging, malah forward aging. Forward aging. Forward aging. Apa itu? Forward aging. Anda yang tahu tidak apa itu forward aging? Itu kebalikan dari reverse aging. Malah, malah orang-orang zaman sekarang kok kondisi tubuhnya malah lebih jelek dari orang dulu. Katanya researchnya anti aging, semuanya sudah tahu, sudah paham, sudah ngerti, nggak perlu bla 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 IL 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 IL. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang dikira. Teorinya sudah tahu, tapi prakteknya itu terbalik. Justru orang muda banyak kena penyakit aneh. Nah, dari sini kita lihat ya kegagalan organ tubuh itu bukan cuma urusan orang tua, ya. Bukan problemnya orang tua saja, sering sekali salah kaprah. Ya, kadang-kadang ironisnya lagi itu juga dianut oleh orang tuanya. Nggak apa-apa kok, biarin aja bergadang. Kok masih muda, sekali-sekali happy-happy. Tidak apa-apa makan gorengan, toh saya masih muda, masih muda, masih muda. IL, IL alasannya, tetapi penyakit malah lebih mengancam, ya. Nah, makanya something is wrong, ya. Nah, sebelum kita melihat bagaimana cara mengatasi ini, kita lihat dulu newest technology, ya. Kita ini forward aging, ya, malah semakin cepat tua, fast forward, kita harus reverse, ya. Kita harus reverse, ya, reverse aging.
ya, membalikkan penuaan, ya. Nah, kita tidak bisa menyanyikan lagu lama IL-IL lagi karena kenyataannya itu tidak terbukti, malah forward aging, ya. Nah, penemuan beliau apa? Ya, tubuh itu diibaratkan seperti piringan hitam yang berisi informasi. Ya, semakin lama informasi-informasi ini akan semakin hilang. Ya, ini juga merupakan salah satu akibat kenapa fungsinya berkurang sehingga sistem organ tubuh kita, ya, entah remnya, entah pendinginnya, entah karburatornya, entah apa, apapun itu komponen mesinnya itu akan berkurang fungsinya. Ada yang remnya blong, ada yang olinya, ya, olinya berkurang, ada yang karburatornya terlalu panas, ada yang bahan bakarnya, ya, menjadi tidak efisien. Kan masalah masalah orang tua juga berbeda-beda. Masalah mesin tua juga berbeda-beda. Tergantung berbagai macam faktor. Yang rusak yang bagian mana dulu? Sama halnya seperti tubuh kita, ya. Nah, penemuan dari Dr. David Sinclair itu menemukan cara untuk mengembalikan informasi ini kembali, ya, sehingga fungsi tubuh bisa kembali, ya. Nah, ada penelitian dia bisa membalikkan usia penuaan, ya, dari tikus, ya, sehingga memunculkan harapan, ya, untuk manusia. Ya, tentu saja ini penelitiannya memakai bioteknologi, ya. Jadi dia memberikan beberapa faktor-faktor, ya, untuk memicu reverse aging. Tetapi, ya, Dr. David Sinclair menemukan, ya, ternyata ada zat gizi yang bisa mengaktifasi komponen tertentu. Ya, Anda lihat di layar Anda. Ini adalah dua ekor tikus yang usianya sama. Ini adalah tikus kembar. Ya, satunya bisa mudah kembali, satunya tetap tua. Setelah tikus tua diberikan, ya, zat NAD+ ini, ototnya bertambah aktif, matanya yang rabun bisa kembali, dan ingatannya juga ikut kembali. Ya, jadi ini salah satu konsep reverse engineering. Dan Dr. David Sinclair sendiri membuktikan kepada dirinya sendiri, ya, kalau tikus berhasil, bagaimana dengan saya? Ya, Dr. David Sinclair mengonsumsi kombinasi dari zat-zat, ya, dari zat-zat ini. Anda lihat usia 40 dan usia 53. Anda lihat perbedaannya tidak? Pada saat beliau usia 40 dan beliau usia 53. Ada tidak bedanya? Ya, beliau usia 40 dan usia 53. Saya sendiri juga nyontek resep beliau. Ya, saya sudah mencontek resepnya dari tahun lalu, ya. Kalau saya reverse aja atau enggak, ya itu tergantung Anda sebagai juri, ya. Saya nggak mungkin budi diri saya sendiri, kan. Ya, Anda bandingkan saya, ya, Anda bandingkan saya 5 tahun yang lalu dengan saya sekarang. Padahal dulu saya sudah hidup sehat loh. Ya, ya, sebenarnya sih mulainya dari 2022 sih, baru saya benar-benar fokus. Ya, Anda boleh bandingkan saya 5 tahun yang lalu dengan saya yang sekarang, ya. Ini saya sudah praktekkan nih, ya. Dan sebenarnya biohacker, ya. Biohacker, kalau Anda tahu Brian Johnson, ya. Beliau ini juga berguru
dan banyak memakai zat-zat aktif yang direkomendasikan oleh Dr. David Sinclair. Ya, Brian Johnson ini sekarang seusia saya ya, 43. Saya juga 43. Anda lihat berapa fit ya. Kalau ukuran orang barat, orang bule, ini mukanya sangat muda loh. Ya. Ya, kalau bandingin dia dengan saya, wah, beliau ini ya Brian Johnson ini menghabiskan uang 20 juta dolar. Aduh, uang saya nggak segitu ya. Saya nyonteknya yang bisa zat-zat yang saya bisa sanggup untuk belanja aja saya baru bisa ya. Kalau yang sampai teknologi modern, wah ini saya nggak bisa ya. Nah, mudah-mudahan lah paling tidak ya saya reverse agingnya setengah aja dari yang Brian Johnson itu sudah cukup. Ya Brian Johnson yang depan, itu belakang itu anaknya. Ya Brian Johnson itu yang depan, yang berdiri di depan, belakangnya itu anaknya. Anda lihat ya, itu seperti usianya mirip ya. Anda lihat luar biasa ini reverse aging ini ya. Ini ngeri sekali sekarang teknologi reverse aging. Nah, zat ini ya namanya NAD+. Orang bertanya, ya, kenapa NAD+ ini bisa reverse aging? Kenapa NAD+ ini begitu powerful? Pertama, NAD+ bisa mengaktifkan dan bekerja sama dengan sirtuin untuk mengaktifasi DNA. Sehingga DNA-nya itu mulai memproduksi protein, ya, beberapa enzim, protein, dan zat-zat lain yang digunakan untuk aktivitas tubuh. Ya. Yang kedua, reparasi DNA. Wow, gitu kan. Kok bisa reparasi DNA? Nah, ini mungkin saya belum pernah ajarkan sebelumnya. Ya, ini adalah salah satu ya mekanisme ya bagaimana NAD+ ini bisa mereparasi DNA. Ya, Anda lihat DNA damage over, Anda lihat DNA-nya bolong. Ya, kalau bolong ini bermasalah. Kalau mutasi juga masalah. Ya, jadi ya PARPI ini ya Anda lihat PARPI ini memerlukan NAD agar bisa bekerja. Ya, PARPI ini juga diaktifasi oleh sirtuin. Ya, sehingga ya pada saat PARPI-nya aktif ya, dia akan memulai proses reparasi DNA ya. Ini belum pernah ada di slide saya sebelumnya ya karena saya takut terlalu kompleks, terus saya menemukan ilustrasi yang lebih sederhana yang bisa dijelaskan ya. Ini Anda boleh screenshot ya. Oke, ini adalah sebuah mekanisme. Pasti orang bingung, "Hah, reparasi DNA?" Apalagi kalau Anda berhadapan dengan dokter atau ilmuwan. "Hah, reparasi DNA? Zat apa ini?" Anda jangan-jangan pakai bahasa marketing ya? Nah, Anda screenshot, tunjukkan kepada mereka. Ya, screenshot, beri highlight, garis bawahi, tandai ini. Ya, ini prosesnya dia akan memerlukan NAD sehingga prosesnya bisa berlanjut. Ya, luar biasa ya. Ya, teman-teman luar biasa ya. Nah, makanya harus rajin ikuti seminar kesehatan saya. Karena saya akan memberikan informasi yang baru. Ya, sehingga saya tidak dicap IL, IL. Ya, saya tidak dicap IL, IL ya. Oke. Nah, berikutnya, NAD+ ini sebagai sebuah fasilitator untuk produksi energi dalam sel. Ya, dalam prosesnya, ya, tubuh ini akan menghasilkan energi. Tapi sebelum dia membentuk ATP sebagai unit energi, ya dia harus tarik tahu dulu, aduh, ini saya bawa kemana nih biar bisa diolah menjadi energi. Ya, nah caranya adalah
Ya, dia memanfaatkan NAD. Ya, dia memanfaatkan NAD untuk menangkap energinya. Ya, paham ya? Nah, kenapa kita memerlukan NAD? Aduh, peluk saya. Ya, kenapa kita memerlukan NAD? Karena NAD plus seiring waktu itu pelan-pelan akan mengalami penurunan. Menurut Dr. David Sinclair, ini juga yang menyebabkan mengapa integritas sel pada umumnya semakin menurun. Ya, karena NAD plus ini jumlahnya berkurang. Aktivasi DNA-nya berkurang, reparasi DNA-nya berkurang, energi untuk sel berkurang. Makanya kita lihat kemampuan sel akan semakin menurun. Ya, sehingga perlunya suplementasi NAD plus untuk mengompensasi kurangnya NAD plus ini seiring dengan usia. Ya, seiring dengan usia. Nah, ini juga yang menyebabkan ini sebuah tool yang sangat powerful. Ya, alasan utama sesuai dengan topik ini alasan terbesarnya. Ya, ini bukan hanya terjadi kepada satu macam sel, dua macam sel, tiga macam sel, tetapi ke seluruh sel dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, makanya NAD plus ini penting. Nah, BioGreen Science dengan bekal pengetahuan yang ada, ya, memformulasikan bioenergy plus boost. Ya, fitur pentingnya apa? Ya, fitur penting yang ada di bioenergy plus boost ya dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang juga menawarkan NAD, ya saya lihat itu sudah mulai ada yang ini ya, ATM. Anda tahu ATM apa? Anda tahu ATM itu apa? Yaitu kepintaran orang Indonesia ya dalam menciptakan produk. Tahu apa itu ATM? Ya, ada yang tahu? Ya, amati, tiru, modifikasi ya. Tetapi ada tetapinya, teman-teman. Ya, mau ATM, dia kan tinggal copy, tinggal ganti-ganti. Oh, saya punya konsentrasi ini lebih besar loh. BioGreen ini NAD-nya cuma segini. Katakanlah 100, saya punya 200. Hehehe. Nah, itu saya pernah ketemu di lapangan. Dia bandingin nih. Oh, BioGreen punya cuma 100, saya punya 200. Lebih bagusan ini dong. Nah, itu orang yang perusahaannya kemungkinan besar tidak ada chief scientific advisor-nya. NAD plus itu tidak boleh dikonsumsi membabi buta secara berlebihan. Karena pada saat dia berlebihan, itu akan muncul permasalahan. Ya, radikal bebasnya terlalu tinggi, ya, penggunaannya tidak tepat, ya, efek samping dan sebagainya. Tetapi BioGreen Science menggunakan paduan 14 macam bahan aktif dengan fungsi-fungsi yang spesifik dengan jumlah yang telah ada risetnya. Dan sebenarnya ini formula yang dipakai Dr. David Sinclair. Ya, ini juga formula dipakai oleh Dr. David Sinclair. Terus, aduh, ilmu ATM-nya gawat nih. Ya udah dok, saya tinggal balik, saya copy aja semua formula BioEnergy Plus Boost. Saya ciptakan produk saya sendiri. Oh ya, saya bilang oh ya, begitu.
Semua orang boleh mengetahui resep membuat rendang. Akan tetapi, apakah rasanya akan sama? Rendang yang diproduksi oleh restoran Padang yang ternama dengan Anda yang baru baca buku resep sekali, itu rasanya sudah berbeda loh. Jadi ada hal-hal tertentu yang sifatnya teknis yang tidak diberitahukan kepada Anda sehingga Anda tidak bisa meniru langsung. Paham ya maksud saya ya? Itu untuk Anda yang tinggal lihat, tinggal copy aja beres. Oke, silakan copy, kita lihat efeknya sama tidak. Ada parameter-parameter tertentu ya yang penting untuk membuat sebuah bioenergy plus boost ini unggul. Tidak sembarangan. Kalau Anda pede mau copy, silahkan copy. Kita lihat apakah efeknya akan sama. Ya, tentu saja ya saya tidak mungkin memberitahu teknisnya apa ya. Rahasia. Makanya kita lihat dengan NAD enhancement ya, proses dari reverse aging ini akan terjadi. Ya, proses aging ini akan terjadi dengan cara supplementation ya, dengan cara supplementation ya dan activation of NAD biosynthesis. Ya, kalau yang ribut-ribut, saya punya 200, kadarnya 300 itu ya supplementation. Anda tidak bisa, saya punya 100, saya tinggal tambah 100 jadi 200. No, 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 nggak boleh kayak begitu. Nanti bermasalah kesehatan Anda. Ya, panas dalam loh Anda loh, ya. Serah segitu aja sudah flashing, Anda mau tambah lagi dosisnya, mau kebakar, ya. Nah, ini yang tidak ditemui orang. Activation of DNA biosynthesis dan sirtuin ini. Ya, sirtuin aktivator ini. Nah, ini nih. Ya, itu ada seninya, ada sainsnya. Makanya kenapa kita lihat bioenergy plus boost ini punya efek yang tidak bisa ditiru dengan mudah dan bisa stand out dibandingkan dengan produk NAD yang sejenis. Makanya kita lihat ya. Ini dok, pertanyaannya apa dok? Itu kan tadi sama tikus. Buktinya untuk manusia apa? Ada jurnal yang berimpact faktor tinggi, Nature. Ya, Anda silakan screenshot ini. Buktinya untuk manusia apa? Nah, ya, Anda silakan screenshot. Ya, ini jurnalnya Nature. Nature itu salah satu top jurnal penelitian yang tidak gampang orang masuk. Hanya yang revolusioner, yang kuat, basis ilmunya baru bisa masuk. Ya. Nah, tetapi tentu saja pengukurannya dengan cara marker-marker ataupun penanda-penanda penuaan seperti glikasi, ya, derajat inflamasi, ya, dengan glikosilasi. Ya, ini adalah bukti kalau kita meningkatkan jumlah NAD, penanda-penanda penuaan tersebut akan menurun sehingga organ-organ Anda lebih baik. Inilah sebuah metode untuk mengatasi turunnya fungsi organ tubuh Anda. Ya, ini penting ya. Soalnya nanti Anda ketemu nih, ya, ilmuwan lah, profesor lah, dokter lah, ini, ya. Kalau Anda tidak mengerti, ya, Anda serahkan aja jurnal ini. Kalau dokternya tidak mengerti, profesornya tidak mengerti, makanya hadirlah di seminar kesehatan. Dia tanya dengan saya. Saya bisa bantu jelaskan ya. Makanya ini jangan suka bolos. Kalau bolos rugi sendiri ya. Oke, nah implikasi ke sistem organ tubuh apa? Semua sel
tanpa terkecuali memerlukan dan bisa mematikan NAD+ untuk membalikkan penuaan. Why? Karena aktivasi DNA itu akan memperbaiki cara kerja organ tubuh. Ya, reparasi DNA untuk informasi tetap utuh dan sel juga bisa mendapat energi yang cukup untuk tubuh kita. Ya, sehingga semua fungsi ini Anda lihat, ya NAD+ ini bisa memenuhi seluruh organ tubuh Anda, bermanfaat untuk seluruh sistem organ tubuh Anda. Anda lihat ini sistem organ tubuh Anda semua loh. Ya, dan organ-organ tubuh Anda. Ya. Nah, pertanyaan yang sering saya terima juga, apakah ini bisa dikonsumsi rutin? Ya, jangan menganggap bahwa NAD+ Boost ini obat. Nah, ini sudah kesalahan nih. Ya, ini sudah merupakan satu kesalahan. Ya, kalau pada BioNAD+ Boost, zat-zat yang terkandung ini ya bukan zat yang baru, bukan zat yang aneh-aneh. Ibarat makanan Michelin 3 star ya. Tiba-tiba masuk nih sampai Gordon Ramsay muji, wah ini makanannya kelas dunia. Kan dia tidak pakai zat baru, hanya ilmu memadukan bahan-bahan menjadi olahan yang enak itu ada. Ya, paham ya maksud saya ya. Nah, ini juga ada di BioNAD+ Boost. Campuran yang bagaimanakah sehingga aktivasi DNA itu optimal, reparasi DNA itu optimal, fasilitator energi sel itu optimal. Makanya ini yang menjadi sebuah pertimbangan dalam pembuatan BioNAD+ Boost. Ya, oke. Jangan salah. Ini saya merakin lagi. Tidak ada suplemen ajaib one for all. Ya, kenapa? Karena kebutuhan sel ini serupa tapi tak sama. Banyak orang, oh saya makan ini kenapa nggak sembuh ya dok ya? Nah, tidak ada suplemen ajaib yang one for all. Karena beban sel masing-masing orang berbeda-beda. Ya, yang kedua, ya perbaikan seluler juga tidak bisa berharap waktu singkat. Bagaimana mungkin orang yang sudah stroke 10 tahun bisa sembuh dalam waktu 2 minggu, sama halnya seperti orang yang stroke 1 bulan. Itu kan tidak mungkin. Secara logik juga tidak mungkin. Bahkan sampai penyuntikan stem cell yang harganya 1 miliar di Jerman sekalipun. Ya, atau stem cell dari dewa-dewi 7 lautan, 7 samudera, 7 langit, 7 bumi, 7 galaksi, 7 sistem tata surya disuntikkan ke tubuh, nggak bakal juga 2 minggu. Tidak ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Impossible. Kalau ada BioNAD+ Boost itu satu botol itu satu Bali ya, saya jualnya itu satu Bali ya, satu pulau Bali. Ya, kalau bisa sampai segitu hebat ya. Anda bayar pakai pulau ya. Nah, ya. Oke, efek reverse aging setiap orang berbeda. Kenapa? Dok, saya makannya gini, kok si Inu saya nggak merasa apa-apa, Dok. Tapi dia itu bisa saya, kenapa? Lah, masalah sel ada yang ringan, ada yang berat. Ada orang yang selnya rusaknya cuma 100. Ada orang lainnya sel rusaknya 1000. Ada orang yang sel rusaknya 1 juta. Anda konsumsinya sama-sama 2 tablet. Manakah yang lebih cepat sembuh? Coba logika Anda. Pasti berbeda-beda. Lah kerusakannya juga berbeda. Belum lagi sistem organ tubuh manusia ini 60 jaringan, 400 macam sel, 28 triliun. Kan beda-beda ini. Nggak mungkin sama. Ya, iya, saya harap Anda mengingat ya, ini sudah pas jam 8. Ya, terima kasih ya. Ini mari kita buka tanya jawab ya seputar topik di mana kita bisa membahas lebih jauh ya mengenai topik yang ada. Ya, silakan ya Anda ketikkan pertanyaan Anda di chat nanti kita bahas bersama-sama. Ya, nah teman-teman selagi kita menunggu ya. Ini yang ada fakta menarik yang saya mau bahas
mengenai Brian Johnson ini, ya. Nah, ada fakta menarik yang klaim ya, menurut klaimnya Brian Johnson ini. Biasanya orang menua 1 tahun, ya 1 tahun, selnya Brian Johnson ini menuanya 9 bulan aja. Jadi lajunya diperlambat. Ya, itu kata beliau ya. Malah banyak yang mundur, ya reverse aging. Dan Anda tahu target umur yang ingin dicapai oleh Brian Johnson minimumnya berapa? Brian Johnson menargetkan usianya bisa bertahan sampai 150 tahun minimal. Ya, 150 tahun minimal. 150 tahun. Ini gila ya ini orang. Ya, pasti Anda berpikir seperti itu. Ya. Nah, tetapi Anda harus tahu sainsnya. Ya, perhitungan ini tidak berdasarkan dari perhitungan ini tidak berdasarkan dari bualan diet. Jadi dia menghitung usia selnya, ya, menggunakan marker aging yang salah satunya dipakai oleh penelitian ini, ya, untuk mengukur NAD plus ya, efeknya NAD plus ini, ya. Nah, kembali lagi, ya, dengan cara beliau seperti ini, ya, dia bisa menarikkan paling tidak usianya bisa 150 tahun. Kenyataannya apa? Ya, kemarin saya ada share, ya, kemarin saya ada share di IG story saya, ya, di IG story saya itu seorang nenek ya, usianya 87 tahun, ya, tetapi kelihatannya seperti 40 tahun, ya, namanya Ernestine Shepherd, ya, saya juga ada follow akun Instagramnya, saya lihat menarik juga ya. Nah, yang dia tekankan itu, ya, dan dia tekankan itu di mana? Yang dia tekankan itu adalah angkat beban sebagai salah satu metode reverse aging. Ya, ini pembahasannya sebenarnya itu ada otot. Ya, otot ini menghasilkan zat yang namanya myokin. Ya, myokin ini juga ada reverse aging-nya. Mungkin nanti kalau ada pembahasannya lebih lanjut akan saya bahas ya. Nah, ini oke, ini Ibu Katarin ya, pemula baru 3 hari konsumsi NAD plus. Di hari kedua konsumsi selang 2 menit rasa panas mulai dari dahi wajah. Ya, ini boleh tahu Ibu Katarin ini beli dari siapa? Ya, atau memperolehnya dari mana ya? Seharusnya ya penjual ataupun leader ya perlu mengedukasi konsumen ya. Nah, saya boleh jelaskan sekali lagi ke teman-teman ya. NAD plus ini ya, produk BioGreen ini ya bisa menimbulkan yang namanya efek flushing. Efek flushing ini bisa muncul ya antara 15 menit sampai 3 jam ya. Nah, efek dari flushing ini justru pertanda baik yang menandakan zat-zat aktifnya sudah bekerja ya. Memang kita formulasinya seperti itu ya, justru itu pertanda baik ya. Nah, kalau bagi Anda yang tidak menyukai efek flushing ini, bisa dikonsumsi setelah makan ya. Efeknya tidak berkurang kok ya. Cuman kan orang pingin tahu ini benar-benar tidak bekerja, ini produknya asli tidak. Makanya dikonsumsinya biasanya sebelum makan. Ya, oke. Ya, semoga jelas ya. Boleh ada lagi pertanyaan?
Ya, ada lagi pertanyaan lain yang Anda sering hadapi di lapangan, ya boleh bertanya di sini ya. Selagi ini masih ada waktu, ya 5 menit lagi lah. Ya, kita bisa membahas topik yang berhubungan dengan topik kali ini. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, beli di kantor. Oke. Ya, tidak apa-apa, Ibu. Memang BioGreen mengadakan seminar kesehatan ini ya sebagai ajang untuk edukasi ke teman-teman semua ya. Jadi teman-teman punya pengetahuan kalau ada eh, ini ya kejadian apa yang di lapangan bisa tanya ke saya ya. Jadi ini normal ya, malah ini apa? Malah ini pertanda baik ya, teman-teman ya. Nah, jangankan 3 bulan ya. Saya saya ada konsisten setahun masih aja buka saya kayak tomat ya. Itu udah biasa itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, berapa lama maksimum boleh mengonsumsi NAD+. Ya, jangan menganggap ini obat ya. Obat itu ada batas waktu. Justru, justru untuk melakukan reverse aging, ya, untuk melakukan reverse aging, kita harus menggunakan bioNAD plus boost dan produk sejenis ini sebagai um, sebuah kebutuhan bagi Anda yang perlu reverse aging. Ya, buka obat kalau mau badan sehat dan minum untuk jaga betul. Tidak ada usia mana. Saya sendiri kalau Anda melihat saya punya suplemen, oh astaga, itu sehari bisa 60 biji itu satuan semua. Orang kaget tuh. Saya lebih ngeri lagi dari orang penderita kanker ya. So, sekali telan tuh bisa banyak sekali. Ya, ini juga jangan menganggap ini untuk orang sakit, orang sehat tidak perlu. Ini juga gawat ya. Jangan menganggap bioenergi plasma ini untuk orang sehat. Jangan menganggap ini hanya untuk orang sakit, orang sehat tidak perlu. Buktinya orang muda aja banyak yang kena gagal organnya aneh-aneh kok. Berarti ada yang kurang. Bioenergi plasma ini bisa menawarkan sebuah terobosan menstimulasi berbagai macam organ agar fungsinya lebih baik sehingga tidak disebut remaja jompo. Ya, dok kok mahal banget sih bioenergy plus boost? Bangkrut dong saya kalau saya konsumsinya permanen. Itu cara pandang yang keliru. Bayangkan kalau tubuh Anda itu lebih sehat, reverse aging, yang tadinya Anda bisa produksinya 10 untuk kondisi badan Anda sekarang, karena lebih sehat, Anda bisa produksi 20. Itu kan return-nya itu menjadi lebih tinggi. Biaya kesehatan yang seharusnya Anda keluarkan untuk merawat stroke, merawat jantung, merawat gagal ginjal, yang seharusnya ratusan juta, tidak perlu lagi Anda keluarkan. Itulah investasi kesehatan. Ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk melihat dari sisi ini. Jangan menganggap investasi kesehatan itu beban. Justru investasi kesehatan menghasilkan return yang jauh lebih tinggi. Kesehatan itu harga yang mahal. Anda tidak akan merasakan mahalnya kesehatan sebelum Anda. Kalau Anda sakit, Anda baru tahu berapa mahalnya harga untuk sehat ya.
Rumah mobil saja dirawat, apalagi organ tubuh manusia yang tidak bisa diganti. Rumah nggak dirawat, rusak, tinggal beli yang baru. Mobil yang rusak, keropos, tinggal beli yang baru. Kalau organ tubuh rusak, apa bisa dibeli? Dok, kan bisa transplantasi ginjal, dok. Anda pikir segampang itu? Seenak itu transplantasi ginjal. Anda belum tahu harganya, Anda belum tahu penderitaannya, Anda belum tahu komplikasi. Ya, jangan main-main ya, jangan tinggal transfer, tinggal transfer. Oh, tidak semudah itu ya. Tidak semua organ bisa ditransplantasi. Jantung ada, iya betul. Tapi resikonya, keberhasilannya berapa? Ya, sariawannya menderita, iya betul. Ya, oke. Ini sudah jam 20.11, mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya. Produksi dopamin pasien Parkinson. Nah, ini pernah ada dalam pembahasan sebelumnya ya. Jadi, dia akan menekan inflamasi dan memperbaiki kinerja otak. Yang salah satunya adalah produksi dopamin. Kayaknya saya pernah bahas ini sebelumnya. Ya, jawabannya sangat bisa ya. Ini pernah ada di seminar kesehatan saya sebelumnya. Ya, jangan hanya target dopamin aja ya. Ya, jangan lihat dopaminnya aja. Kita harus lihat juga penyebab Parkinson itu ya. Beta amyloid itu juga harus bersih. Ya, itu kita harus coba Ibu lihat lagi di video seminar kesehatan saya sebelumnya. Ya, tentang fungsi otak. Ya, soalnya begini ya, kalau Bang aja cerita sudah pangsari, sebenarnya dia mau pamer. Ini saya ada duit loh buat beli ring. Ya, mungkin ya. Tapi nggak sehat kok dipamer sih. Saya bingung dengan orang-orang. Ya, justru umur 40 tahun ke atas ya ada pepatah menunjukkan tubuh yang fit itu lebih mahal dibandingkan menunjukkan sebuah Ferrari. Pernah tidak Anda lihat itu di Instagram story ya? Memamerkan tubuh yang fit di usia 40 itu jauh lebih mahal ya. Oke, ini saya rasa waktunya sudah sampai ya, semuanya banyak yang sudah pengen makan, sudah lapar, saya sendiri juga sudah lapar. Oke. Ya, dengan ini ya mari kita akhiri seminar kesehatan malam kali ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah setia dan rajin menghadiri seminar kesehatan from home. Ya, tentu saja tunggu selalu seminar kesehatan dari rumah 2 minggu ke depan. Tentu saja dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Ya, oke. Ya, stay healthy. Use Bioenergy Plus Boost to reverse your age and become healthy. Oke, selamat malam semuanya.